Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu Pak Indra lagi. Kali ini kita masih akan bermain dan juga belajar bersama. Sebelum belajar bersama, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, lalu klik tombol loncengnya juga, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru pembelajaran matematika selanjutnya. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran dan penyelesaian masalah perkalian dan pembagian pecahan atau soal cerita. Semangat terus ya! Mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan juga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Berdoa dipersilahkan. Kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama, kita akan melakukan operasi hitung campuran mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Lalu yang kedua, kita akan melakukan penyelesaian masalah terkait perkalian dan pembagian pecahan atau soal cerita. Semangat terus ya! Yang pertama, kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran tentang perkalian dan pembagian pecahan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah perhitungan campuran mengenai perkalian dan pembagian. 1/2 dikali 40% dibagi 1,5. Kira-kira bagaimana caranya? Mari kita coba ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah persen dan pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Di sini ada 40%. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Lalu 0,5 juga kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita coba ya. 40%. Ingat, persen artinya per 100. Maka 40% jadi berapa pecahan biasanya? Ya, menjadi 40 per 100. Lalu sekarang 0,5. Ingat, ada angka 5 di sini. Berarti angka 5-nya kita taruh di pembilang 5 ya. Lalu sekarang penyebutnya. Ingat, 0,5 ada satu angka di belakang koma. Maka penyebutnya adalah per 10 ya. Lalu sekarang langkah yang kedua. Karena perkalian dan pembagian kedudukannya sama kuat, maka kita kerjakan dulu perhitungan yang paling pertama. Ya. Kita lihat di sini. Perhitungan yang paling pertama adalah 1/2 dikali 40 per 100. Ini yang kita hitung terlebih dahulu. Berapa hasilnya coba ya? 1 dikali 40. Berapa? Ya betul sekali ya, hasilnya 40. Lalu sekarang 2 dikali 100. Berapa coba? 200 ya. Temu 40 per 200. Baru sekarang pembagiannya 5/10 kita taruh. Nah seperti ini. 40 per 200 dibagi 5/10. Sekarang langkah yang ketiga. Baru kita rubah pembagian pecahannya menjadi perkalian pecahan. Dengan cara membalik pecahan pembaginya. 5/10 kita balik. Jadi berapa? Betul sekali ya. Jadi 10 per 5. Lalu pembagiannya tadi berubah menjadi perkalian. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat. Kita tinggal hitung perkaliannya. Ingat ya. Pembilang dikalikan dengan pembilang. Lalu penyebut dikalikan dengan penyebut. 40 dikali 10. Sedangkan 200 kita kalikan dengan 5. Kita coba ya. Nah ini 40 dikali 10. Hasilnya 400 ya. Lalu per 200 dikali 5. Hasilnya adalah 1000. Ketemu 400 per 1000. Sekarang langkah yang kelima. Kita tinggal sederhanakan pecahannya.
400 per 1000, kita bisa sama-sama membaginya dengan angka 200. 400 dibagi 200 berapa ya? Coba berapa? Hasilnya adalah, ya betul sekali, 2 ya. Lalu sekarang 1000 kita bagi 200 hasilnya 5. Maka ketemu hasil akhirnya adalah 2 per 5. Sangat mudah ya. Asalkan kalian memperhatikan langkah-langkahnya dengan baik. Yang kedua, kita akan belajar mengenai penyelesaian masalah perkalian dan pembagian pecahan atau soal cerita. Perhatikan soal cerita berikut ini. Di sini ada sebuah soal cerita. Perhatikan ya. Dian mempunyai 10 karung beras kecil, yang masing-masing karungnya berisi 1/2 kg beras. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah semua beras Dian? Lalu yang kedua, setelah Dian tahu semua jumlah berasnya, dia membagi lagi berasnya menjadi karung yang lebih besar. Dengan berat berasnya di setiap karungnya adalah 2,5 kg. Berapakah jumlah karung beras milik Dian? Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan berikut ini ya? Mari kita coba bersama ya. Sekarang yang pertama. Langkah yang harus kalian lakukan adalah menuliskan operasi hitung pecahannya berdasarkan permasalahan atau soal cerita tersebut. Perhatikan, di situ ditanyakan berapakah jumlah semua beras milik Dian. Yang harus kalian perhatikan, di sini ada 10 buah karung beras kecil. Masing-masingnya berisi 1/2 kg. Dari sini terlihat, satu karungnya 1/2 kg. Maka kita tinggal kalikan saja ya. 10 buah karung beras kecil tadi dengan 1/2 kg. Seperti ini penulisannya. 10 dikali 1/2. Ini langkah yang pertama. Lalu, langkah yang kedua sekarang. Kita tinggal hitung perkaliannya. Ingat, bilangan aslinya kita kalikan dengan pembilang. Baru kita sederhanakan pecahannya nanti. 10 dikali 1, hasilnya adalah berapa? Ya, betul sekali ya. Hasilnya adalah 10. Lalu, menyebutnya tetap per 2. Sekarang kita tinggal sederhanakan pecahannya. 10/2 langsung kita bagi bisa ya. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 5. Sekarang tinggal tulis satuannya. Soal satuannya pertanyaannya adalah kilogram. Maka kita tinggal tulis saja 5 kg. Sekarang pertanyaan kedua. Setelah Dian tahu semua jumlah berasnya, dia bagi-bagi berasnya ke dalam karung beras besar. Dengan berat beras di setiap karungnya adalah 2,5 kg. Berapakah jumlah karung beras besar milik Dian? Yang perlu kalian perhatikan, tadi semua jumlah beras kan sudah ketemu, 5 kg kan? Nah, kita tinggal hubungkan dengan soal. Kita tulis dulu operasi hitung pecahannya berdasarkan permasalahan atau soal ceritanya tadi. 5 kg tadi dibagi-bagikan ke dalam karung beras besar, di mana setiap karungnya beratnya adalah 2,5 kg. Berarti tinggal kita tulis 5 dibagi 2,5. Ini operasi hitungnya. Sekarang langkah yang kedua, kita ubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. 2,5, di sini ada angka 2 dan 5. Kita tulis ya di pembilangnya 25. Lalu menyebutnya sekarang
2,5 ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 10. Kemudian kita ubah pembagian pecahannya menjadi perkalian pecahan dengan cara membalik pecahan pembaginya. 25 per 10 kita balik. Jadi berapa? Ya betul sekali ya, jadi 10 per 25. Pembagiannya berubah menjadi perkalian tentunya. Lalu langkah yang ketiga, kita tinggal hitung perkaliannya. Kalikan bilangan aslinya dengan pembilang. 5 dikali 10. Berapa hasilnya? Betul sekali, 50 ya. Lalu penyebutnya tetap per 25. Yang terakhir, kita tinggal sederhanakan pecahannya. 50 per 25. Kita bagi langsung bisa ya. Berapa hasilnya? Betul sekali, hasilnya adalah 2. Jadi, jumlah karung beras besar milik Dian adalah 2. 2 apa? 2 buah karung beras besar. Mudah ya? Kuncinya di sini adalah kalian memahami soal ceritanya atau permasalahannya. Kalau kalian sudah memahami permasalahannya, pasti kalian bisa menyelesaikan permasalahannya. Tetap semangat berlatih ya. Karena dengan berlatih, maka kalian bisa menguasai semua materi matematika. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.